Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mon gatel tuli garuh, mon mornang serojongke, mon neser kibuburuh, mon mamang sorodente. Bukan itu kawan. Jadi hari ini NTV akan wawancara dengan salah satu pasien yang positif corona dan beberapa hari yang lalu sudah diperbolehkan pulang dengan status negatif. Jadi status negatif itu dikeluarkan oleh dokter rumah sakit, terus kepala rumah sakit, dan ada surat keterangannya bahwa yang bersangkutan adalah negatif dan dinyatakan sembuh total. Nanti kita lanjut di rumahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Agus Salim di program Modal Matul NTV kita. Kali ini bagi kita ini adalah tamu yang spesial bagi kita. Mengapa? Mas Dian ini baru saja 2 hari yang lalu dinyatakan sembuh dari virus corona atau COVID-19. Mari kita ulas bagaimana dia bertahan dengan proses penyembuhan COVID-19 itu. Monggo Mas Dian, diceritakan dari awal Mas Dian. Oke. Dari pertama memang saya kerja di luar negeri. Dari luar negeri. Oke. Tepatnya itu di negara Maldives, Maladewa, Oke. atau terkenalnya Maladewa di Indonesia. Setelah pandemik itu sudah meluas, jadi ada kebijaksanaan dari Konjen Kolombo untuk memberikan fasilitas kepulangan semua WNI yang di Maldives untuk kembali ke Indonesia. Itu berapa orang? Total dari kita ada sekitar 900-an. 900 untuk 900 orang ya? Iya, itu kerja migran di Indonesia. Jadi dari KBRI memberikan fasilitas, memberikan transportasi. Jadi kita itu difasilitasi dengan penerbangan Garuda. Jadi ada 3 kali penerbangan pulang. Jadi yang pertama, kedua, saya kebetulan yang kedua, terus yang ketiga. Tapi masih ada beberapa yang masih di sana. Jadi dari sana terus saya langsung tiba ke Jakarta. Sebentar, di Kolombo itu Anda di karantina atau di tes kesehatan atau gimana? Dari masing-masing resort itu direkomendasikan dari hotel, dokter hotel. Dari dokter hotel memberikan surat rekomendasi bahwasanya pekerja ini tidak mempunyai sejarah COVID. Dan dari situ langsung boleh pulang ke Jakarta. Terus Jakarta di karantina lagi. Dari Jakarta waktu itu belum ada kebijakan untuk karantina, tapi cuman mendapatkan surat keterangan dari dokter yang berada di bandara. Dari kami ada beberapa yang di rapid test. Termasuk Anda? Iya, di rapid test dan waktu itu non reaktif. Jadi bagi yang pekerja migran yang non reaktif diperbolehkan langsung ke tujuan masing-masing. Dari situ, nah itu tantangan yang selanjutnya adalah untuk tiba ke rumah masing-masing. Tempat asal ya? Tempat asal, waktu itu dalam keadaan Jakarta susah untuk keluar karena sudah ada kebijaksanaan PSBB. Jadi waktu itu saya cari transportasi udara juga sangat terbatas dan akhirnya saya ambil alternatif jalur darat. Travel ya? Naik travel ya dengan bekal dari surat jalan KBRI dan surat keterangan non reaktif dari bandara. Jadi saya berangkat akhirnya sampai ke Probolinggo setelah 14 jam. Di travel berapa orang? Total ada 7 orang. Itu dari luar negeri semua ya? Dari luar negeri semua.
Dan kebetulan yang dari Maladewa cuma saya sendiri. Oh. Yang lainnya dari rombongan dari Saudi. Aduh. Dari Oke, Saudi, oke. nggih. Ya, mereka lanjut perjalanan ke Lombok. Oh, berarti melewati Probolinggo ya? Iya. Melewati Probolinggo. Jadi kebetulan melewati Probolinggo, saya ikut sekalian. Nah, ini. Waktu itu fan-fan saja samanya. Tidak Masih. ada merasakan belum ya? Belum Oke. terasa apa-apa. Terus sampai sini karantina. Kembalinya di Probolinggo, sampainya di Probolinggo langsung proses ke SMKN 2 untuk menjalani karantina selama 10 hari. 10 hari. 10 Oke. hari. Oke. Iya, tidak ada apa-apa ya? Masih belum Apa-apa. terasa. Belum apa-apa. Oke. Jadi dari karantina SMKN 2 mereka menggunakan tes darah juga. Setelah itu ya masih non reaktif dan akhirnya hari yang terakhir, hari yang ke-10 tes darah lagi dan hasilnya juga negatif. Berarti di karantina tuh ada tes darah 2 kali. 2 kali. Semuanya Mas Dian ya? Semua. Semuanya. Oke. Setelah itu Anda pulang ya? Balik ke rumah tapi masih dalam keadaan isolasi mandiri. Maksudnya ya di dalam rumah ya tetap pakai menjalankan protokoler yang sesuai kesehatan, dengan kesehatan. Jadi masih tetap dengan masker, jaga jarak dengan anggota keluarga juga. Hari ke-11 sudah di rumah, itu sudah mulai kerasa ada reaksi kayak. Yang pengen tahu teman-teman di luar itu rasanya apa, seperti loro tipes tak opo. Demam ya. Mas. Seperti flu ya. Seperti flu. Jadi badannya nggak enak semua. Pegel. Kayak orang nggak pijat 3 bulan. Nggak sih pijat ngomong itu ya. Oke, terus. Nah itu. Badan pegel semua. Pokoknya nggak enak. Buat tidur mau malik kiri mau malik kanan, posisi semua nggak enak. Terus setelah itu hari kedua sudah mulai batuk. Oh, cepat ya? Iya. Batuk kering. Batuk kering, nafas sudah mulai sedikit seret. Jadi untuk aktivitas yang sederhana aja ya, katakanlah untuk masang kabel KLRN Mas, terus masukin ke power source, itu aja udah ngos-ngosan. Udah capek betul ya? Iya. Loh, kok kenapa kayak gini? Jadi akhirnya selanjutnya hari kedua, saya langsung konsultasi sama dokter Vicky. Dokter Vicky terlokal sini ya? Direkomendasikan untuk tes darah lagi. Akhirnya saya ke laboratorium dan dites untuk ke darah, masih tetap non reaktif. Iya, non reaktif. Balik ke rumah lagi. Enggak, kasih obat semen? Iya. Boten. Oke, obat. Dapat obat. Hari ketiga nggak tambah reda, tambah parah, tambah remek akhirnya. Wah, ini hari keempat, kalau maunya hari keempat masih tetap batuknya seperti ini. Sudah kayaknya ada, langsung kita ke IGD di RSUD. Sama tidak menyangka ini COVID ya? Belum. Seperti flu biasa lah. Saya masih pegang dari hasil dari SMKN. Oh ya. Yang non reaktif. Iya. Dan setelah proses masuk ke IGD di RSU, sudah ditangani dari tim COVID, ternyata iya reaktif. Itu masih di rapid test. Rapid test ya? Iya. Bukan swab itu ya? Belum. Masih di rapid test dan itu hasilnya reaktif. Setelah itu langsung saya dimasukkan untuk di kamar sementara sebetulnya. Masih belum di ruang isolasi. Selang 2 hari langsung di swab. Swab dapat hasilnya 3 hari selanjutnya. Oh, lama ya. Waktu itu masih belum tersedia peralatan untuk yang swab di sini PCR itu ya. Yang PCR itu. Jadi harus kirim ke Surabaya. Nah itu yang bikin waktu makan lama. Dan akhirnya ya positif. Nah,
positif COVID ya. Positif COVID. Nah, ketika mendengar positif COVID itu gimana perasaan sampean? Saya jauh-jauh hari sebelumnya sudah siapin mental. Jadi waktu sebelum pulang sampai ke Indonesia di Maladewa, saya sudah nawaitu. Ini kalau maunya saya kena, biar saya saja, jangan keluarga saya. Jadi secara mental sudah oke, kalau maunya udah terkena ya wis. Udah takdir kena wis kena gitu. Iya. Itu. Tapi satu lagi ya saya tekankan pada diri saya sendiri. Biarpun saya kedapat COVID, saya tetap harus berusaha. Iya. Harus berusaha untuk sembuh. Karena bagaimanapun juga saya punya kekuatan untuk sembuh kembali. Betul. Okay. Ya mungkin dari sana yang membuat mental jadi kuat, akhirnya imun jadi bertambah. Lebih bertambah. Iya. Jadi mungkin begini Mas Dian, orang-orang di luaran kan gampang ngomongnya, gampang itu. Ngombe temulawak wis beres, ngombe ini beres. Nah, nggak sesederhana itu, Mas. Tidak sederhana itu. Yeah. Jadi menurut saya mendengarkan saja nama corona sudah sedikit menyeramkan ya, apalagi yang sudah penderitanya seperti Mas Dian ini. Nah, ketika awal Anda kena, sudah tahu COVID, apakah keluarga langsung tahu Mas Dian? Waktu itu ya langsung saya informasikan. Pertama pada istri saya, langsung saya kontak, iya saya positif. Jadi siap-siap untuk langkah selanjutnya. Soalnya saya udah pernah dapat informasi kalau maunya salah satu anggota keluarga terdampak dari COVID, itu paling tidak yang pernah berhubungan atau yang pernah kontak beberapa hari sebelumnya itu juga harus dites rapid test itu ya. Oke. Nah, rapid test. Saya dengar juga ketika itu Mas Dian positif, lalu maaf ya, keluarga dilakukan rapid test. Ini kan tambah mental, tambah down gitu Mas. Betul. Gimana Mas Dian? Jadi ada konfirmasi dari kepala puskesmas waktu itu bahwasanya untuk ke seluruh anggota keluarga harus menjalani rapid test. Ya dari situ juga ngerasa beban juga, saya menyalahkan diri saya sendiri. Betul. Seharusnya saya saja yang kenalan sama COVID itu saya aja. Akrab lah. Istri anak wis gak usah deket-deket lah. Gak usah berteman sama COVID ya. Nah, kok jadinya keseret semuanya. Nah, ini akhirnya ya agak down sedikit. Tapi ya saya kuatkan juga. Semoga tidak apa-apa. Dan akhirnya keluarga negatif semua. Waktu itu di rapid test negatif semua. Nah, langkah-langkah apa Mas Dian langkah-langkah apa Mas Dian di rumah sakit daerah Sutomo itu waktu 14 Dr. Saleh itu lah dikasih obat apa, disuntik opo ya dikeloni macam-macam. Kita kan enggak tahu gitu supaya cepat sembuh gitu. Kalau dikeloni enggak cerita ya. Tapi kan banyak Mas Dian, ada beberapa. Iya, jadi kayak banyak step-stepnya dari hari pertama sampai hari selanjutnya dari tim tenaga medis yang untuk tim penanganan COVID ada beberapa penanganan ya seperti obat ya mereka berikan secara berkala pagi, siang sama malam. Jangan enggak tahu obat apa itu? Yang saya lihat itu kebanyakan dari multivitamin. Dari sistem pembantu imun. Terus ada beberapa yang untuk membantu sirkulasi juga. Jadi saking banyaknya obat itu ada untuk sirkulasi untuk sampai dah hafal ya obatnya itu. Banyak. Belum juga nanti ditambahin infus. Beberapa infus juga ada beberapa cairan yang saya kurang tahu juga. Ya perawatnya juga melakukan apa? Pakai APD itu ya? APD lengkap. Sama yang tidak? Saya tidak, cuman dengan masker aja. Dengan masker. Petugas kesehatan, full, Mas. Baik ya. Kayak astronot.
Saya bingung iki sopo. Iki sopo ndak kenal aku. Enggak tahu. Iya. Tapi kan Mas Dian, saya waktu komunikasi dengan Anda itu bahwa alhamdulillah Mas Agus sudah melewati masa kritis. Itu gimana? Apa maksud masa kritis gimana? Masa kritis yang saya alami itu kurang lebih sekitar 4 hari. Setelah hari pertama masuk ke ruang isolasi, jadi keadaan tubuh saya itu berubah. Dalam artian saya ngerasakan tambah berat ya untuk nafas itu untuk ambil nafas dalam aja udah nggak bisa. Jadi katakanlah tabung kalau mau diisi udara itu fullnya cuma 60%. Yang 40% itu nggak bisa nyampe. Jadi kalau mau nafas ambil nafas dalam karo mangap ngono ya. Biarpun mengap juga nggak bisa. Nggak bisa. Mentok, Mas. Mentok. Ya? Mentok. Kalau mau dipaksa batuk. Oh, oke. Langsung batuk. Jadi gitu, nafas pendek, sesak juga, terus badan udah nggak enak, pusing. Tiap hari nge-fly. Oh, iya, nge-fly-nya beda tapi. Gitu. Beda ya. Nge-fly gak enak ya. Nah, terus ya itu untuk melakukan hal-hal yang sederhana saja, katakanlah untuk ngambil botol minuman. Misalnya seperti itu. Misalnya seperti itu aja udah ngos-ngosan. Begini nih ya. Iya, udah ngambil. Jangankan itu, cuman kita ngobrol aja ya. Untuk katakanlah 3 kalimat, itu udah ngongsro. Oh, waduh. Sederhana loh. Sederhana sebenarnya. Iya. Sangat sederhana. Iya, sederhana sebenarnya. Saya juga kenapa kok sampai segini ya? Yang belum pernah saya rasakan itu. Hal yang sederhana aja sudah ngos-ngosan. Betul. Nah, akhirnya ya mungkin itu efek dari virus itu. Jadi 4 hari melewati masa kritis itu berarti sudah tidak ngos-ngosan lagi jenengannya. Sudah berangsur pulih gitu ya. Dalam artian ya kita untuk melakukan hal-hal yang sederhana sudah enggak berat ya, enggak berat lagi. Iya. Itu ada konfirmasi dari dokter atau Mas Dian sendiri yang merasakan? Saya yang merasakan sendiri. Saya merasakan sendiri. Jadi selama dari 1 sampai 4 hari selalu dikontrol dari petugas kesehatan. Bapak ada keluhan apa? Oh ya, terus. Bapak ada perasaan apa? Ya saya ngomongin, saya nafas berat, batuk segala macam. Oh baik. Terus udah gitu obatnya beda lagi. Oh beda lagi. Terus hari ketiga itu ada 3 botol yang dimasukin ke infus sekaligus. Mungkin kalau tangan saya bisa ngomong ya, Pak, kelempokan Pak. Kakek infus ya. Iya. Gini Mas Dian. Menurut orang-orang dulu kan menyeramkan Mas Dian. Okay. Jadi menyeramkan sekali sampai beberapa orang takut ya, meskipun dikatakan Mas Dian sembuh begitu Mas. Ini kan memang paranoid dari orang-orang yang menurut saya keterlaluan. Nah, ketika sudah dinyatakan sembuh, itu parameternya apa Mas Dian? Apa sampai melayu-melayu? Ada kerjasama dari pasien dengan tenaga medis. Harus jujur ya. Dan dokter juga, iya. Kerjasama dalam artian yaitu dari hari pertama selalu tenaga medis menanyakan, Bapak ada keluhan apa? Dan itu ya saya sarankan untuk selalu jujur. Jangan sok kuat ya soalnya. Iya. Saya biasanya sok kuat. Wah, gampang ini. Supaya udah disuntik suara. Ego, soalnya ego kan. Biasanya ego. Gak apa-apa. Padahal sesek. Nah, itu yang kita hindari. Jadi kalau maunya bilang sesek, ya udah sesek. Ngaku aja. Obatnya gratis. Iya. Ngaku aja sama. Kan enggak bayar jenengan Mas. Alhamdulillah. Enggak bayar sama sekali. Nah, dari situ terus dari progres sudah dikontrol sama tenaga medis. Jadi kalau mamanya udah berapa hari itu selalu selalu disarankan Bapak nyoba olahraga kecil, jalan-jalan
sekeliling tempat tidur ya wis. Iya. Tempat tidur biar nggak tiduran aja. Melepas agak sedikit beraktivitas supaya sirkulasi udara itu sirkulasi darah itu untuk membantu imunitas juga. Dari saran-saran itu akhirnya naik terus meningkat sampai akhirnya beberapa 1 minggu sebelumnya, 1 minggu sebelum saya dinyatakan sehat, tenaga medis ngajak kita untuk caring di atas sama senam. Di atas lantai atas ya? Lantai paling atas. Itu berapa orang? Waktu itu kita tinggal 7 orang. Yang positif ya? Yang positif ya. Tinggal 7 orang. Jadi setiap 2 hari sekali jam 9 mereka ajak kita untuk melakukan senam dan berjemur. Olahraga ringan. Dan itu hasilnya sangat signifikan pada saya. Setelah senam saya ngerasakan apa ya? Riak itu keluar semua. Ada reaksi. Riak keluar semua, terus batuk juga. Sedikit reda ya? Saya ngerasanya waduh, kok batuk lagi. Mau masuk kembali lagi virusnya. Kok balik mana ini? Sebelumnya gak batuk, saya gak batuk menek. Waduh, ini. Akhirnya saya ngomongin, nah itu harus jujur lagi. Saya kan ditanyain lagi, Bapak ada keluhan apa? Saya kok batuk lagi. Terus sama ini, keluar riak terus. Oh bagus sih berarti Pak. Oh ya. Berarti ada dari penolak dari imun tadi ya. Dari imun tadi. Ya, jadi ada yang sel-sel mati itu keluar semua. Oh gitu. Itu jadi disupport lagi sama tenaga medis. Yang penting kan supportnya itu. Betul. Menurut saya daripada ya biasalah dokter atau perawat obat ya tinggal. Benar. Obat apa karepe ndak ero ya. Nah, kalau disupport begitu kan kita kan semangat, Bos. Betul. Semangat. Nah, ketika semangat akhirnya imun kan bertambah pelan-pelan. Soalnya perawatnya atau ayu titik lah, tapi tidak bisa ya. Karena APD. Iya, APD. Bingung aku. Iki Mbak atau Mas sih? Jadi ada pertanyaan dari teman-teman di Facebook. Takono rek perawati ayu pondak. Tidak bisa. Jadi memang perawatnya itu pakai APD, apakah cowok atau cewek tidak tahu pasiennya. Kelihatan matanya tok, Mas. Kelihatan matanya tok gitu. Ya. Jadi tidak tahu. Lek kan iso ngobrol sama tonggoku ta sapa kan enak ya, tapi kan tidak bisa. Karena APD itu tadi, perawatnya juga takut kena corona. Nah, selanjutnya makanan Mas. Iya. Dikasih apa sampean? Buah atau apa biar teman-teman tahu lah. Buah itu tiap hari. Buah apa itu? Buah selalunya berganti-ganti ya. Dari pisang, semangka, pepaya, jeruk juga. Dan itu selalu beda. Sehari 3 kali atau sekali? Buahnya sehari sekali. Sehari sekali. Okay. Selalu ada buah. Kalau makannya nasi? Untuk makannya biasa ya, apa? Ada sayur, ada karbohidrat, ada protein juga. Jadi ikan sama ya vitamin juga, asupan vitamin sama karbohidrat sama nasi biasanya. Ya, jadi untuk teman-teman yang di luar seperti Mas Dian tadi bilang bahwa tiap hari harus ada buah yang dikonsumsi buat vitamin, protein, ada ikan, ada karbohidrat begitu. Jadi biar tubuh kita itu imunnya itu standar. Apa ya standarnya? Imunnya kuat lah. Ya, begitu. Diperkuat lagi. Karena virus corona ini menyebarnya melihat virus seperti flu tadi. Cuman karena sekarang masih belum ada vaksinnya, jadi begitu menyeramkan kan begitu. Betul. Kalau mama seperti flu, batuk, ya tukang obat-obat di warung-warung selesai. Karena kita sudah ada obatnya. Nah, corona ini masih belum. Insya Allah mungkin beberapa bulan ke depan semoga lah bisa tercipta dan didistribusikan ke semua wilayah di Indonesia. Nah, kembali lagi ke Mas Dian. Ketika dinyatakan sembuh, Anda yakin Mas Dian? Iya. Saya harus percaya dengan dokter ya? Dari dokternya. Bahwasanya ini nggak main-main.
Kalau maunya saya dibilang sembuh, ini bukan menyangkut dari saya, menyangkut komunitas saya juga. Iya, betul. Soalnya apa, kalau mamanya sudah dokter bilang Anda bebas COVID, itu berarti harus dipertanggungjawabkan. Harus dipertanggungjawabkan. Kalau maunya memang masih ada, mungkin katakanlah 20% COVID di sini, terus dari tenaga kerja, dari kesehatan, dari dokter bilang, oh nggak apa-apa wis, keluarin aja. Nah, tanggung jawabnya sama ke masyarakat nanti. Ya, betul. Malah menambah risiko lebih banyak lagi. Jadi kan mungkin sedikit berbeda ya. Kalau dulu ya orang di rumah sakit ya enggak seberapa sembuh sudah suruh pulang sama dokter. Ya mungkin bisa direhab di rumahnya. Kalau COVID tidak. Kalau COVID ini harus sembuh total dari rumah sakit. Jadi bukan sisa 50%, 10% terus suruh diobati di rumah atau rawat jalan. Bukan, enggak bisa seperti itu. Jadi kalau memang dikatakan sembuh, ya sudah sembuh. Tutup hari ini kan begitu Mas Dian? Iya, betul. Jadi begitu. Nah, ketika saya wawancara jenengan juga, itu memang ada teman atau saudara lah bilang bahwa enggak bersiko tah. Saya wawancara dengan Anda, dengan Mas Dian. Saya bilang enggak. Kenapa? Loh, kan lebih berisiko lagi ke istri, ke anaknya Mas Dian. Iya. Kan begitu Mas Dian? Iya. Apalagi saya orang luar. Iya. Begitu. Kalau memang Mas Dian berisiko, ya otomatis mungkin Mas Dian enggak mungkin pulang karena kasihan anaknya sama istrinya. Betul. Jadi begitu. Dan satu lagi Mas. Iya. Sebelum kita mendapatkan surat keterangan untuk sehat. Yang mana Mas Dian? Nah, ini. Sebelum mendapatkan surat keterangan legal dari petugas kesehatan, kita melewati tes swab. Sebelum keluar ya? Okay. Sebelum dinyatakan sehat ya. Kita harus menjalani 2 kali tes swab. Dalam artian ya, kalau mamanya tes swab pertama sudah negatif dan yang kedua negatif juga, berarti kita sudah melewati prosedural untuk sehat, bebas dari COVID. Jadi sebelum keluar dari rumah sakit Anda dites lagi ya 2 kali swab ya? 2 kali swab. Itu kan enggak nunggu berhari-hari sudah ya? Enggak, cepat ya? Itu selang 2 hari. Selang 2 hari. Jadi hari pertama swab negatif, selang 2 hari swab lagi negatif lagi. Itu apa ya? Komunikasi dengan Semen bahwa Anda nih kan sembuh tapi harus swab dulu, begitu Mas? Iya, diinformasikan. Si dokter begitu ya? Iya. Nah, ketika swab belum mengetahui hasilnya, Anda kan pasti gemetar. Deg-deg. Iya. Ini waras enggak ya? Lulus apa enggak ya? Iya, kan gitu Mas Dian ya? Iya. Jadi ya sangat berterima kasih sekali dengan teknologi yang didapatkan di RSU Dr. Saleh, bahwa saya punya tes alat PCR sendiri. Itu sangat membantu juga percepatan informasi dari hasil ke pasien. Oke. Jadi selama ini kan hasilnya langsung dikirim ke Surabaya. Itu menunggu lama ya? Menunggu itu lama. Paling lama itu sampai 7 hari. 7 hari betul. Paling cepat 3 hari atau 4 hari. Nah, dari situ makan waktu. Tapi setelah mendapatkan ada alat PCR sendiri, dalam waktu 1 hari sudah ada hasilnya. Sudah dapat informasi. Jadi kita tahu, oh masih positif. Berarti ayo harus lawan lagi. Jadi kalau mamanya kita nunggunya 7 hari, iki gimana iki? Piye iki? Salah loro mana ya? Sakit bukan karena corona tapi karena pikirannya. Hanya imun turun lagi. Imun ngedrop lagi. Nyerang lagi kan begitu Mas ya? Benar. Jadi kalau semakin cepat imun kan enak naik begitu. Cepat untuk melawan virusnya. Gila kan ini seminggu. Ya itu risikonya. Ya kalau yang ngantar tuh ya naudzubillah ya. Selamat sampai tujuan. Kalau enggak menunggu lagi. Jadi sebelum dinyatakan keluar, Mas Dian harus mengantongi ini, surat keterangan sehat Dr. Anung Sri Handayani atas nama Saptasar Diana Sabana. Ini Mas Dian. Ditandatangani oleh
Dr. Abror HS Kuda. Ini dokter kepala rumah sakit DR Saleh ditandatangani dan Nurul Hasanah sebagai kepala dinas kesehatan. Nah, berbekal ini Mas Dian dikatakan sembuh. Jadi tolong Mas Dian, informasi apa yang dirasa dibutuhkan masyarakat Mas Dian agar terhindar dari corona macam-macamnya lah, begitu Mas Dian. Baik, dalam menghadapi pandemik ini yang saya bisa sampaikan atau bisa saya bagikan pada rekan-rekan sekalian, untuk virus ini kita selalu waspada, jangan terlalu takut dan juga jangan terlalu meremehkan. Betul. Kita waspada dalam artian siaga. Jadi kita selalu menjalani protokoler untuk kesehatan seperti cuci tangan, terus bermasker, terus tidak berkumpul dengan banyak orang juga, dan selalu menjalani hygiene untuk kesehariannya, gitu. Dan juga juga jangan meremehkan. Jadi katakan corona cuma flu biasa. Nah, ini corona benar-benar nyata. Dan itu efeknya sangat berat sekali. Saya dengar di tenggorokan Mas. Iya, pertama diserang ya. Apa panas atau terasa panas. Panas, dan yang membahayakan juga itu sesak nafasnya itu ya. Nah, saya pernah lihat juga di media itu di ronsen tuh Mas Dian ya. Iya. Jenengan juga begitu ya? Sama, dua kali di ronsen. Baru kelihatan coronanya di mana. Betul Mas Dian ya? Iya, jadi ada yang beberapa bagian yang terdampak. Saya nggak tahu teknisnya gimana. Tapi yang pertama itu saya juga perokok ya. Ya mungkin tambah seneng virusnya. Ada teman. Iya, itu kan mitos dari yang perokok kan mitos. Yang gini terus sudah dapat hasil yang pertama, saya belum dapat informasi. Tapi akhirnya yang hari kedua di ronsen lagi, dan kayaknya udah bagus dalam artian udah hilang berkurang berkurang habis ya. Itu diperlihatkan ya ronsennya? Enggak waktu itu ya. Itu kan bisa minta mestinya ya. Bisa sebetulnya, iya. Sebetulnya bisa. Mungkin dokter punya alasan lah. Iya, jadi masih di-keep dulu. Ya, gitu. Karena ini penyakit kan memang belum ada obatnya. Terus mungkin dokter-dokter butuh riset dan macam-macam lah, begitu untuk kebutuhan mereka sendiri. Nah, yang terpenting itu kawan, ketika sudah dinyatakan sembuh. Nah, yang jadi tantangan besar adalah bagaimana keluarga menyikapi, teman-teman menyikapi, lingkungan menyikapinya, begitu. Karena memang sekali lagi paranoid orang-orang itu. Sekali lagi jangan mengentengkan, tetap protokol kesehatan digunakan, begitu Mas Diana. Cuci tangan, makanan yang bervitamin, bergizi, begitu. Nah, kedatangan Anda Mas Jan di keluarga ini, anak istri, apakah mereka tidak takut ya tertular dengan sampean? Alhamdulillah tidak. Karena tiap hari saya selalu kasih progres. Gimana Mas? Dari hasil dari dari rumah sakit ya? Iya, komunikasi dengan istri ya? Komunikasi dengan istri, dengan keluarga, dengan kakak-kakak juga. Saya manggilnya kan mama ya. Hasilnya kayak gini. Mama istri Mas? Iya, bukan mama bangun mama. terus. Itu beda ya. Kode. terus. Jadi waktu beberapa swab test sebelumnya itu kan positif. Masih positif. Masih positif. Jadi tiap hari selalu update ke keluarga. Hari ini di tes swab masih positif. Positif corona maksudnya. Oke. Masih positif corona, masih disuruh nginep lagi. Oh gitu ya. Sampai negatif. Akhirnya swab yang
sebelum dapat ini udah negatif. Ya dari keluarga juga tahu kan, oke, semoga yang kedua juga negatif. Dan yang jelas itu juga kita komunikasi dengan keluarga bahwasanya setelah 2 kali swab negatif kita betul-betul bisa kembali ke rumah, tetapi masih menjalani karantina mandiri. Dalam artian masih untuk aktivitas itu ada jarak dengan anggota keluarga. Sampai Ya, saya dengan sampai kan jarak. Ya. Dan itu. Jadi ditahan dulu sampai 2 minggu. 2 minggu. Biarpun dibolehkan untuk pulang, tapi tetap diam di rumah. Jangan keluar kemana-mana selama 2 minggu. Melas ya. Masih diimbui lagi. Iya. Ya, itu. Ya mungkin biar benar-benar negatif ya, benar tidak ada lah. Iya. Seperti itu. Jadi keluarga teman-teman di luar juga dinyatakan is okay, begitu Mas Dian. Iya. Begitu. Ya yang terberat adalah mental Mas Dian. Betul. Mental. Ketika orang tetangga teman-teman tuh sedikit menghindari kan mental Mas Dian. Benar. Oh, aku waras kok. Oh, aku udah edan kan begitu. Wong waras begitu. Ada suratnya begitu. Nah, kembali lagi ke suasana rumah sakit. Ketika di sekamar Anda sendirian ya? Sendirian. Tapi kan bisa melakukan aktivitas apapun ya di artinya kamar. Ya, boleh medsosan atau apa. Iya, malah disarankan dari tenaga medis di sana, Pak, kalau bisa selalu hubungan dengan keluarga untuk video call atau dengan WA group. Jadi selalu ada komunikasi. Biar saling menguatkan mungkin. Betul. Iya. Terus Anda enggak tahu ya yang datang dokter atau perawat kan enggak tahu ya. Iya, kalau dokter biasanya selalu memperkenalkan diri. Saya dokter ini. Oh, gitu. Nah, jadi berarti manggilnya dok. Iya. Dokter gitu. Iya. Pernah didatangi dokter Abro enggak? Iya. Kepala rumah sakit. Sempat video call juga dengan beliau. Oh. Beliau juga support dan perhatiannya sangat besar sekali. Dan selalu concern, selalu fokus dengan progres tiap hari. Ya tiap hari ditanyakan. Enggak tiap hari sih, tapi beberapa hari sekali. Ada perawat kan yang kontrol tiap hari lah gitu. Itu. Dan satu lagi Mas ya, semua perawat support kita untuk sehat. Jadi setiap kesamaan aja atau ke yang lain? Yang lainnya juga. Kayaknya yang lainnya juga. Ke semuanya juga. Iya. Jadi selalu positif. Jadi tiap hari katakanlah kayak yang nganterin makanan ya. Bapak semangat ya untuk sehatnya. Ya pakai APD itu ya? Iya, kan suatu hal yang sederhana sebetulnya. Cuma ngomong toh, Bapak semangat ya. Nah, tapi ada efek besar kan pada pasien. Support yang luar biasa daripada obat kan begitu. Saya sampai mikir, tenaga medis di sini aja pengen saya sembuh. Masa saya nggak pengen ngelawan lagi? Mereka udah banyak bantu saya. Betul. Kenapa saya nggak bantu mereka untuk cepat sembuh? Biar mereka juga bisa istirahat. Iya. Tapi nyatanya mungkin nggak bisa.